Saudara, sepekan lebih sudah NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, ditemukan tewas terkubur di kawasan hutan yang tak jauh dari rumah keluarganya. Hingga kini pelakunya masih belum tertangkap. Namun, identitas pelaku pembunuhan sudah dikantongi polisi. Pelaku yakni Indra Septiarman. Statusnya kini bahkan telah ditetapkan menjadi tersangka. Bagaimana perburuan polisi mencari tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan? Perburuan tersangka terus dilakukan oleh polisi. Penyisiran dilakukan polisi dengan melintasi hutan dan areal persawahan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Penyisiran ini dilakukan dengan melibatkan puluhan personel. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak terduga pelaku yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Selain menerjunkan tim khusus dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman, anjing pelacak atau K9 juga diserahkan atau dikerahkan untuk mencari pelaku. Intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tentunya setelah kita tetapkan tersangka ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui dulu sebelum kita terbitkan DPO. Namun tetap setelah kami tetapkan tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Saudara, sedikit demi sedikit perburuan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan mulai membuahkan hasil. Saat menyisir di kawasan hutan, polisi menemukan jejak pelarian tersangka. Ini terbukti dengan ditemukannya tas ransel hitam milik pelaku. Ransel hitam yang ditemukan di kawasan hutan ini berisi perlengkapan milik terduga pelaku. Mulai dari kantong tidur, baju, dompet yang berisikan KTP orang tua terduga pelaku hingga celana milik korban juga ditemukan di dalam tas. Dalam pencarian keberadaan tersangka Indra Septiarman, polisi mengalami sedikit kendala. Satu persatu tempat yang diduga menjadi persembunyian tersangka ini digeledah oleh polisi. Namun keberadaan Indra Septiarman masih belum ditemukan. Tersangka diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian. Ia diketahui menguasai medan pelarian sehingga mudah untuk berpindah-pindah lokasi. Namun saudara, warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sempat beberapa kali melihat tersangka di pintu kampung. Warga takut, pasalnya saat terlihat tersangka ini tampak menenteng senjata tajam. Foto-foto Indra telah tersebar atau disebar oleh polisi, di mana polisi di sini mengimbau warga untuk melapor jika mengetahui keberadaan tersangka Indra Septiarman. Polisi tak main-main dalam memburu tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Untuk mempercepat perburuan Indra Septiarman, polisi dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman membentuk tim khusus. Personel tim khusus ini disebar di beberapa titik pencarian untuk mempersempit pergerakan tersangka. Sejauh ini tim khusus telah menemukan sejumlah barang bukti termasuk menemukan baju yang dipakai oleh korban saat meninggalkan rumah yang menjadi salah satu kunci penting dalam kasus ini. Polisi sebelumnya telah menggeledah rumah tersangka Indra Septiarman. Tersangka Indra ini tinggal di Kampung Korong Pasasurau, Juha Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang merupakan kampung tetangga korban. Indra ini adalah residivis atas kasus pencabulan saat masih di bawah umur dan terlibat dalam kasus narkoba. Sebelumnya warga sekitar kampung sering melihat tersangka melintas karena memiliki hobi yakni berburu hewan. Namun dalam beberapa waktu terakhir sebelum kejadian, tersangka kerap melintas di depan rumah keluarga korban. Keluarga korban sering melihat tersangka melintas di depan rumah keluarga saat membawa anjing buruan jalan sore. Keluarga korban ini menyebut terduga pelaku ini berperawakan kecil. Seminggu sebelum dia pergi, dia setiap hari ke rumah. Minta beliin ini, minta beliin ketoprak, minta beliin mie pedas, minta beliin mie ayam. Kalau saya nggak kenal sih, tapi tahu wajah iya. Tapi saya nggak kenal dan memang orang kampung sebelah.
Orang kampung semua. Iya, dia pernah bawa anjing ke sini. Kalau orang sini kan suka berburu. Dia bawa anjing kayak gitu. Biasanya sih kalau di kampung kami benar, bawa anjing itu dari posisi atas atau bahasa daerah kami itu dari Mudia ke Hilir. Dia nggak dari Hilir ke Mudia gitu. Orangnya seperti apa, Bu? Kalau yang saya lihat itu orangnya nggak besar-besar amat, biasa-biasa aja. Kayak normal pertumbuhan orang-orang Indonesia lah, nggak. Tidak diketahui sudah menjual gorengan sejak duduk di bangku SMP. Bukan gorengan yang dibuat sendiri, gorengan yang dijual melainkan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Pemilik gorengan yang dijajakan korban menyatakan korban ini terakhir terlihat pada Jumat sore pekan lalu saat mengambil gorengan ke rumahnya untuk dijajakan keliling kampung. Hingga malam hari korban tak kunjung datang untuk melaporkan hasil dagangan sampai akhirnya orang tua korban mendatangi pemilik gorengan untuk mencari korban. Pemilik gorengan menyebut korban ini tidak malu menjual gorengan karena bertekad untuk kuliah agar bisa memiliki pekerjaan yang layak dan dapat mengangkat ekonomi keluarga. Buat anak sekolah itu kan dijual 2.000. Udah pulang itu kan chat sama saya. Kalau dia udah di rumah. Saya berpikir gini, masih ada tuh WA di saya. Nia udah pulang belum? Tapi nggak ada balasan. Setelah itu saya pikir gini, mungkin dia ketiduran apa ya, karena hujan lebat ya waktu itu. Setelah itu sekitar jam berapa ya, jam 10 malam orang tuanya datang ke sini nanyain, Nia udah ngasih uang dagangannya belum? Belum. Terus ya mulailah kita nyari dia gitu. Dan inilah visual sosok perempuan yang diduga merupakan korban NKS saat tengah menjajakan gorengannya. Sosoknya terekam kamera warga mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa dagangan di atas kepalanya. CCTV rumah warga ini juga merekam korban yang tengah menjajakan dagangannya. Menurut perkiraan pihak keluarga, gambar ini diambil sekitar awal September atau beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang. Korban NKS memang sehari-hari diketahui berjualan gorengan di daerah Kayu Tanam, Padang Pariaman dari pukul 4 sore hingga maghrib sekitar pukul 6 sore. Sebelum ditemukan tewas terkubur, NKS ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi, pada hari Jumat 6 September, seperti biasa NKS ini pergi untuk berjualan gorengan keliling kampung pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun tak seperti biasanya pada pukul 8 malam, korban ini tak kunjung pulang ke rumah. Warga di sekitar mengaku melihat NKS pada pukul 6 sore. Kemudian keluarga pun mulai mencari di mana keberadaan NKS ini. Namun hingga Sabtu pada 7 September dini hari, pencarian keluarga tak mendapatkan hasil. Hingga akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu sore. Tapi miris saudara, korban NKS ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Gelang korban dan kotak dengan kondisi barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Jenazah korban ternyata ditemukan terkubur di gundukan tanah tak jauh dari barang-barang korban yang juga ditemukan saat itu. Kematian NKS membuat sang ayah terpukul. Sepeninggalan korban, kini tak ada lagi sosok yang akan menyambutnya saat pulang ke rumah. Di mata sang ayah, korban ini merupakan sosok anak yang baik, ringan tangan, dan pekerja keras. Keluarga pun berharap agar polisi dapat segera menangkap dan menjatuhi hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang telah menewaskan anaknya. Pelakunya, itu aja saya harapan saya. Ya, macam mana anak saya diapanya kan ya dihukum lah dia. Keluarga dan warga menaruh harapan besar kepada polisi untuk bisa segera mengungkap kematian NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gadis berusia 18 tahun tersebut selangkah lagi bisa mewujudkan cita-citanya untuk bisa duduk di bangku kuliah dengan berjualan gorengan. Namun impiannya kini telah sirna.
Satu demi satu, jejak pelarian tersangka sudah mulai terkuak. Kini polisi berpacu dengan waktu untuk segera menemukan keberadaan tersangka dan menangkapnya. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai bus sekolah terbalik. 2 siswa sekolah dasar meninggal dunia.